Selama kami di rumah sakit, saya juga sempat lihat di Facebook saya, di akun Facebook saya, di wall saya itu banyak orang menulis begini, Komandan. Hari ini yang terpapar sekian, ditambah capture di bawah, susah sudah tak. Nah, itu saya mengalami pukulan-pukulan secara psikologis, hukuman sosial yang sudah diberikan kepada saya duluan. Target locked. Salam salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat saudara dan sahabat terkasih dimanapun berada. Jumpa bersama saya John Balo dalam cerita GB. Kita bersyukur pada Tuhan karena hari ini hadir bersama saya Bung Edu Mandala yang keseharian sebagai seorang pegawai bank swasta di Kota Kupang. Beliau sungguh-sungguh terpanggil untuk melayani sesama. Namun sebelum terpanggil melayani sesama, ada hal yang nanti sebentar kita akan dengar bersama. Apa kabar Bung Edo? Puji Tuhan, dahsyat, luar biasa, dan selalu bersyukur. Bapak saudara dan sahabat terkasih, kita akan memulai cerita JB ini dengan Bung Edo akan berbagi cerita dalam topik dari ruang terpapar COVID-19 terpanggil untuk melayani sesama. Bung Edo, saya ingin mendengar secara jelas, secara rinci bahkan, apa yang Bung Edo rasakan ketika Bung Edo diputuskan lewat satu proses bahwa Bung Edo positif terpapar COVID-19. Saya mendengar banyak informasi, bahkan sampai tingkat Bung Edo dimarginalkan oleh keluarga, lingkungan, bahkan tetangga. Hal ini memang perlu diketahui oleh masyarakat banyak agar paling tidak memberikan makna tersendiri. Saya pikir coba Bung Edo bantu kita dalam sore hari ini. Ya, Komandan, saya dinyatakan terpapar COVID pada bulan Oktober tahun 2020 yang lalu, tepatnya di tanggal 4 Oktober waktu itu. Dan diawali sebelum saya dinyatakan terpapar itu, saya memang ada gejala klinis waktu itu, seperti batuk, demam, dan badannya seperti pegal-pegal gitu, badan sakit dan seterusnya. Meriang. Iya, badan meriang waktu itu. Dan setelah saya ke dokter, minum obat batuk, minum obat demam, minum obat yang untuk bisa mengurangi badan meriang ini, sembuh gitu. Namun ada sesuatu dalam diri saya waktu itu untuk harus melakukan satu tahapan lebih lanjut pemeriksaan kondisi tubuh saya. Ya. Dan waktu saya sampaikan ke istri saya waktu itu untuk kita sama-sama untuk melanjutkan ke tahapan selanjutnya, itu rapid antigen waktu itu. Hasil yang keluar dari rapid itu adalah saya dinyatakan positif, namun istri dan anak saya negatif. Lalu kami bersepakat waktu itu, Komandan, bahwa saya harus melanjutkan tahapan tes untuk swab waktu itu. Dan dari hasil swab itu ternyata saya dinyatakan positif terpapar COVID. Dan itu merupakan suatu pengalaman luar biasa dalam kehidupan kami. Ya. Sempat terpukul. Saya waktu itu tidak terlalu merasa bagaimana ya, terpukul atau tidak. Saya tenang karena saya percaya bahwa saya dalam kondisi yang baik waktu itu. Jadi setelah saya lakukan tes, saya dihubungi oleh Satgas COVID Kota waktu itu, yang menyatakan mereka waktu telepon ke saya mau beritahu secara langsung juga seperti ragu-ragu. Jadi kalau orang Kupang bilang putar-putar ke lain tempat.
Mereka mutar-mutar dulu, tapi saya sudah tahu maksudnya. Lalu saya tanyakan kepada mereka, apakah saya terpapar COVID? Lalu iya, Bapak terpapar COVID. Oke, apa yang harus saya lakukan selanjutnya waktu itu? Lalu mereka bilang, Bapak siapkan pakaian segala macam, terus barang-barang yang harus dibawa untuk kami akan jemput. Lalu saya nego dengan mereka waktu itu. Bagaimana kalau saya pergi langsung ke rumah sakit? Di rumah sakit manapun saya pergi. Namun mereka beralasan waktu itu bahwa mereka harus menjalankan protap tentang penjemputan pasien dan rumah juga harus didisinfektan waktu itu. Jadi saya dapat informasi jam 12 siang waktu itu. Jadi tunggu lama waktu itu. Mereka jemput saya waktu itu jam 9 malam baru dijemput. Lama sekali. Saya telepon ke mereka, kapan dijemput. Saya pikir kan mau dijemput siang, tapi ternyata mereka bilang, Pak, sebentar dulu, kami masih siapkan segala macam peralatan dan seterusnya. Lalu yang menunggu di rumah waktu sampai dengan jam 9 malam. Nah, proses menunggunya itu, Komandan. Pada proses menunggu itu bagaimana istri dan saya dan anak kami menjaga hati supaya jangan sampai terpuruk waktu itu. Lalu saya sampaikan ke pimpinan di kantor juga, saya sampaikan ke mereka bahwa saya saat ini terpapar COVID. Lalu mereka dari kantor memberikan dukungan, Pak Idu mesti semangat, Pak Idu harus tetap jaga hati supaya pada saat menjalani masa isolasi mandiri di rumah sakit, tentunya bisa cepat pulih dan bisa cepat bergabung dengan teman-teman di kantor. Ya. Waktu itu. Nah, setelah jam 9 malam datanglah para petugas Satgas COVID-19 datang ke rumah. Waktu itu komandan mereka datang dengan dua mobil ambulans. Dua mobil ambulans ini datang dengan kurang lebih ada 4 atau 5 orang petugas waktu itu yang datang jemput. Dan mereka parkirnya di depan rumah kami. Mereka turun dari sana lalu mereka masuk ke rumah kami. Ada hal menarik waktu mereka datang. Anak saya waktu itu melihat mereka dengan sangat-sangat exciting sekali. Dia sangat, wow, begini lama dilihat orang ber-APD hanya di televisi saja. Lalu kali ini dia bisa melihat secara langsung dan dia begitu bergembira sekali lihat orang-orang dengan APD ini. Dia tanya macam-macam. Namun dia tidak tahu bahwa saya dan istri saya sementara dalam kondisi yang stres waktu itu karena mereka sudah datang jemput nih. Lalu rumah kami disinfektan. Lalu mereka tanya ke saya, mana Pak barang-barangnya? Saya tunjukkan barangnya. Ini Pak, tas saya. Mereka angkat, taruh di dalam mobil ambulans. Lalu mereka kasih tahu, Pak, mari kita jalan sudah. Nah, bagaimana yang si kecil? Si kecil waktu itu sangat, begitu lihat mereka dia sangat gembira gitu, senang sekali. Nah, ada satu hal yang menarik di situ, Komandan, waktu itu. Pada saat mereka katakan saya jalan, lalu saya tegur mereka waktu di depan teras rumah saya kasih tahu, Ma, Papi jalan dulu ya, Papi ke rumah sakit. Disitulah pukulan mental pertama bagi anak saya. Dia baru tahu. Saat itu dia langsung terdiam, Komandan. Waktu dia terdiam, mau menangis tidak bisa, dia hanya bisa peluk dia punya mama waktu itu. Dia lihat dari kejauhan dia punya bapak keluar dari pintu pagar naik ke mobil ambulans. Nah itu, Komandan, itu merupakan satu pukulan yang satu pukulan mental bagi kami, bagi saya pribadi waktu saya lihat anak saya. Ya, saya meninggalkan mereka waktu itu. Lalu saya masuk dalam mobil ambulans tersebut, diantara saya ke rumah sakit waktu itu di rumah sakit Tentara Wirasakti di Koinino. Lalu saya menjalani isolasi di sana selama kurang lebih 10 hari kemudian. Dan ada beberapa hal menarik waktu itu setelah saya masuk ke rumah sakit. 3 hari kemudian istri saya dan anak juga harus melakukan tracing karena saya adalah pasien COVID, lalu otomatis bahwa kami seisi rumah harus melakukan tracing. Dan bukan hanya saya seisi rumah saja, Komandan, tetapi kami seluruh keluarga besar kami dilakukan tracing untuk seluruh keluarga besar. Dan puji Tuhan pada saat dilakukan tracing tersebut, istri saya positif, anak saya positif, namun keluarga besar kami semuanya negatif. Satu pertolongan Tuhan yang luar biasa bagi kami. Dan akhirnya istri saya juga menyusul saya di rumah sakit dan anak juga. Dan anak saya hari itu?
setelah saya 3 hari di rumah sakit, komandan. Waktu saya 3 hari di rumah sakit, istri saya nyusul dan anak saya. Dan itu merupakan suatu pertemuan yang luar biasa, komandan, waktu itu, karena setelah 3 hari anak saya berpisah dan istilahnya menahan kerinduan untuk bisa bertemu kembali. Waktu istri saya kasih tahu ke LL, hari ini kita ke papi, kita sama-sama dengan papi di rumah sakit. L bilang dia tidak bilang kita terpapar COVID atau apa, dia hanya bilang asik, hari ini kita bisa ketemu papi di rumah sakit, kita bisa main sama-sama. Dan dia waktu itu dia begitu excitingnya, dia begitu bersemangatnya, dia ambil dia punya mainan semua apa yang dia bisa dibawa semua ke rumah sakit. Dan pertemuan kami di rumah sakit waktu itu jam 9 malam, satu pertemuan yang sangat luar biasa, sangat terharu, sangat menyenangkan hati saya juga kami bertiga. Walaupun kami waktu itu dikelilingi oleh para perawat dokter yang ber-APD lengkap, tetapi tidak mengurangi rasa bahagia kami karena kami bisa bersama-sama dalam perawatan di rumah sakit itu. Nah, jadi kami menjalani masa isolasi, saya 10 hari, anak saya 7 hari, istri saya 21 hari waktu itu. Nah, pada saat kami menjalani masa isolasi, itulah yang menjadi, ada beberapa hal yang ada kalanya membuat kami down gitu, komandan. Ada beberapa WA dari grup WA yang muncul gitu, mengatakan begini, untuk sementara jauhi dulu keluarga Mandala karena salah satu anggota keluarga bahkan dengan istri dan anaknya terpapar COVID. WA itu berseliweran ke sana kemari tanpa disengaja masuk dalam satu grup WA yang ada di saya baca itu. Saya merasa terpukul sekali, komandan, waktu itu. Saya merasa, wow, ternyata kami sudah ditolak oleh masyarakat di Kota Kupang waktu itu. Bahkan WA tersebut juga sampai untuk sementara jangan dulu ke kantor tempat saya bekerja karena salah satu karyawannya terpapar. Bahkan bukan hanya dia sendiri, dia dan istri anaknya terpapar. Jauhi dulu, jangan dulu ke sana. Dan selama kami di rumah sakit, saya juga sempat lihat di Facebook saya, di akun Facebook saya, di wall saya itu banyak orang menulis begini, komandan. Hari ini yang terpapar sekian, ditambah capture di bawah, susah sudah datang. Nah, itu saya mengalami pukulan-pukulan secara psikologis, hukuman-hukuman sosial yang sudah diberikan kepada saya duluan. Bahkan waktu proses penjemputan juga sebenarnya, komandan, waktu itu saya lupa ceritakan waktu proses penjemputan itu di lingkungan juga begitu, komandan. Masyarakat rumah saya di pinggir jalan besar, komandan, waktu itu, dan pada saat mereka lihat ada petugas penjemputan datang, semua HP pada menyala gitu, lagi syuting gitu. Dan kami hanya melihat ini bahwa awalnya kami anggap biasa saja, tapi setelah kami lihat kembali ke belakang, waduh, ini pukulan-pukulan mental bagi kami gitu. Kami mendapat stigma yang sangat buruk waktu itu. Tapi ya puji Tuhan, komandan, kalau saya sendiri di rumah sakit mungkin saya tidak bisa. Tetapi dengan adanya istri dan anak bersama-sama, akhirnya kami kuat waktu itu. Kami melihat bahwa masa isolasi di rumah sakit itu adalah satu masa di mana kami bisa membangun quality time bersama. Om Edo, dari cerita singkat ya, saya menangkap ada sesuatu yang teranggap oleh masyarakat bahwa COVID ini seperti satu aib. Seperti aib bagi orang yang terpapar. Sementara pemahaman sederhana saya miliki, orang-orang yang terpapar COVID sesungguhnya dia harus diberikan ekstra perhatian, bahkan ekstra kasih sayang dalam berbagai wujud. Mereka tidak boleh tinggalkan. Tetapi cerita yang disampaikan Om Edo ini sangat bertolak belakang. Harapan saya sesungguhnya dari cerita ini, masyarakat yang menonton kemudian bisa merubah mindset bahwa COVID bukan aib ya. Tetapi COVID adalah penyakit yang bisa disembuhkan bukan saja dengan cara medis, tetapi perhatian yang sungguh-sungguh, bahkan kasih sayang yang penuh dari keluarga. Betul, komandan. Ini yang Om Edo, sebentar. Saya sempat menangkap informasi bahwa Om Edo dan istri juga sempat ditolak oleh keluarga, bahkan seperti lu harus minta maaf, harus apa, karena seolah-olah bahwa ada berbuat satu kesalahan, penyakit ini penyakit apa begitu. Apa benar, Om Edo?
sebelum saya sampai ke situ komandan, saya ingin ceritakan masa-masa di mana saya berada di dalam Lu isolasi. ruang isolasi di rumah sakit tersebut komandan. Kami banyak waktu yang saya bisa berkumpul bersama dengan anak, namun kami juga mencari informasi. Kami banyak browsing di internet, kami cari informasi tentang COVID ini. Dan ternyata walaupun stigma di luar jelek komandan bahwa kami sudah terpapar, saya mendapat satu informasi bahwa ternyata kami para pasien COVID ini punya sesuatu yang bisa kami bagikan. Oh, Ya, punya sesuatu yang kami bagikan. Lalu saya sampaikan ke istri saya bilang, oke, nanti kita keluar dari rumah sakit, kita lakukan sesuatu tersebut. Namun yang seperti tadi komandan jelaskan bahwa selama kami menjalani isolasi di rumah sakit itu, memang bagi saudara semua dan juga komandan, bahwa dukungan dari keluarga, dukungan dari teman, sahabat itu paling utama sebenarnya untuk mempercepat proses penyembuhan. Saya mendapat dukungan dari keluarga. Ada keluarga yang memberikan kami dukungan. Selalu mereka kontak, tiap pagi mereka kontak tanya bagaimana kondisi hari ini, bagaimana video call. Bahkan teman-teman saya di kantor, beberapa orang-orang teman saya begini, mereka selalu tanya kondisi bagaimana di WA. Lalu saya balas dengan video call. Kasih tunjuk di video call, saya kasih tunjuk video saya. Loh, beta kira ada lagi pakai infus kok, ada pakai oksigen kah, lagi terbaring sudah bisa bikin apa-apa. Kok ini ada jalan-jalan di rumah sakit nih. Loh, iya, beta kondisi dalam keadaan baik gitu. Kondisi saya dalam keadaan yang fit, tidak ada gejala klinis apapun waktu itu komandan. Dan kami menjalani isolasi di rumah sakit itu dengan sukacita sebenarnya. Namun komandan, tidak sempat menggunakan ventilator ya. sama sekali komandan. Kami seperti pindah rumah sebenarnya setelah saya dan istri dengan anak saya pindah ke rumah saya. Kami seperti merasa pindah rumah. Namun komandan, ada juga memang komandan. Kami juga seperti mendapat setelah kami mendapat telepon bagaimana kondisi. Lalu kami kasih video call begini. Lalu mereka langsung bilang, harusnya kamu jangan begini, harusnya kamu jangan buat ini, harusnya kamu jangan bikin begini. Kami disalahkan gitu. Nah, padahal sebenarnya begini komandan. Siapa saja yang mau kena COVID itu kan tidak ada orang yang mau terpapar COVID. Sakit apapun Iya. sesungguhnya. Tidak ada orang yang mau sakit, tidak ada orang yang mau kena COVID ini. Namun kalau terpapar ya mungkin ada jalan-jalan maksud Tuhan pada saat dia terpapar itu. Ya. Kami disalahkan loh. Pada saat kami menjalani isolasi di rumah sakit itu kami masih disalahkan. Kamu kenapa bikin begini? Harusnya kamu jangan buat begitu dan terusnya. Kamu jangan datang ke sini, jangan ketemu ini. Ya, kalau kita tahu di situ ada virus, ngapain kita harus ke sana gitu? Ya, kami malahan sampai dengan kemudian bahkan ada juga yang suruh kita untuk meminta maaf gitu komandan. Kamu harusnya minta maaf. Kamu harus buat satu statement untuk permintaan maaf bagi kami karena kami semua di sini merasa terganggu setelah kamu dinyatakan terpapar COVID. Kami dituntut harus minta maaf waktu itu. Nah, misalnya kalau siapapun yang mau gitu kan, COVID ini kan kita tidak lihat, gitu. Kita bisa tahu dia ada di mana gitu. Mungkin dia ada di sekitar kita atau mungkin dia ada di mana saja dia ada. Tetapi paling tidak begini, bagi para pasien yang saat ini sedang terpapar, yang sedang menjalani isolasi mandiri di rumah maupun di rumah sakit, hati yang gembira adalah obat dan manfaat itu ditanamkan dalam hati para pasien sekalian bahwa pasti akan sembuh. Itu dulu. COVID ini biasa saja. Kita punya dokter yang luar biasa yang akan bisa menolong kita untuk kita bisa cepat sembuh. Lewat apa? Jaga hati kita. Pikiran dan hati ya. Pikiran dan hati kita harus dijaga. Dijaga betul. Ini yang saya alami kemudian waktu saya ada di sana. 3 hari pertama kemudian saya tidak bisa tidur di rumah sakit sampai pagi. Apa alasannya tuh? Kepikiran, stres kemudian. Pikiran, Saya stres. pikiran tentang keluarga apa pikiran tentang Banyak COVID? hal komandan, banyak hal. Saya berpikir tentang keluarga, bagaimana istri anak saya yang di rumah waktu itu. Mereka pasti akan mendapat perlakuan. Bahkan istri saya waktu keluar rumah komandan untuk membeli beberapa keperluan kami, dia dibuntuti. Dibuntuti dari jauh dari orang sekitar atau dibuntuti. Istri saya kasih tahu ke saya, Pak, Bapak, saya waktu saya belanja ini untuk mau antar ke rumah sakit, ada orang yang ikut dari belakang, dia lihat dari jauh saja. Nah itu suatu tindakan-tindakan yang kami, memang waktu itu saya maklumi, saya sampaikan istri saya, kita maklum karena
kita ini adalah orang-orang pertama di Kota Kupang yang terpapar COVID. Masyarakat Kota Kupang belum teredukasi yang baik tentang COVID ini, sehingga begitu orang terpapar mereka jauh. Padahal sebenarnya begini Komandan, jangan jauhi silaturahmi, Jangan hilangkan jangan hilangkan silaturahmi dengan kuat orang yang yang teguh kan. terpapar COVID. Penyakitnya kita jauhi, tapi orangnya jangan. Virusnya kita jauhi, orangnya jangan. Karena dukungan-dukungan dari orang sekitar kita itulah yang akan Obat yang manjur sesungguhnya. manjur sesungguhnya. Baik, hal yang kedua, Medo, setelah Medo cerita panjang tentang bagaimana hasil swab, kemudian isolasi bersama keluarga, Om Edo ini kan sekarang disebut sebagai seorang plasma givers ya, yang sering memberikan pertolongan kepada banyak orang ya, banyak orang yang pada tingkat tertentu itu membutuhkan plasma. Nah, saya juga mendengar Om Edo dan beberapa teman-teman yang menggagas kemudian membuat komunitas atau grup ya. Ini alasan apa? Alasan yang mendasar apa? Sehingga panggilan ini kok saya merasa ini ketentuan sangat manusiawi ya. Dari ruang penderitaan sesungguhnya, ruang duka kemudian terpanggil Ya. untuk melayani sesama. Ini cerita yang paling menarik sesungguhnya, yang saya mau ingin tahu. Betul Komandan, betul. Dan pada saat kami di rumah sakit ini Komandan, ternyata setelah saya cari informasi, ada sesuatu dalam diri kami, para penyintas, jika kami sembuh, yaitu berbagi plasma convalescent, berbagi berkat kesembuhan. Setelah itu saya sampaikan ke istri saya, seperti tadi saya bilang, saya sampaikan ke istri saya, Ma, ini ada sesuatu yang bisa kita bagikan pada saat kita sembuh. Kami pelajari, kami baca artikel tersebut. Oh, ternyata waktu sembuh kita bisa berbagi. Lalu kemudian saya dinyatakan sembuh pada bulan Oktober September, pada bulan September yang lalu. Lalu istri saya di pertengahan di akhir bulan September, bulan November, saya di bulan November itu dinyatakan sembuh. Istri saya juga di bulan itu sembuh, kami sembuh. Lalu kami keluar dari rumah sakit, kami menjalani isolasi mandiri. Saya terus mencari informasi tentang bagaimana apa itu donor plasma. Yang menarik saya mau tanya, Iya. setelah Om Edo dan istri terang kembali ke rumah, apa tanggapan lingkungan? Nah, kemudian puji Tuhan, pada saat kami pulang ke rumah itu, kami mendapat dukungan ternyata yang Dari luar lingkungan. biasa dari lingkungan. Dari lingkungan saya, tetangga kiri, dari pagar rumahnya, apa kabar, sudah pulang ya, sudah sembuh ya, puji Tuhan. Mulai ada perubahan-perubahan itu di lingkungan rumah kami, di keluarga besar kami juga demikian kemudian. Dan tetapi ya itu, ada yang bisa menerima, ada juga yang tidak bisa Belum menerima. bisa Kami menerima. tidak bisa memaksa hal tersebut. Bahkan di komunitas gereja kami juga masih juga kami Di jarak-jarak. jaga jarak gitu. Kalau pada saat kita berpapasan muka, gini mereka bawa muka seolah tidak melihat kami. Nah itu yang kami alami. Tapi kami ya berpikir wajar karena mereka belum tahu gitu. Dan saya terus menggali informasi tentang plasma convalescent ini. Lalu dalam satu waktu kesempatan ada kegiatan donor darah di sekolah anak saya. Lalu saya ikut donor darah di sana. Saya sampaikan ke petugas PMI bahwa saya adalah penyintas. Saya sudah dinyatakan negatif dan saya sudah selesai menjalani isolasi mandiri di rumah dan saya dalam keadaan sehat. Saya ingin berbagi donor plasma. Lalu petugas PMI itu dengan sangat bersukacita mereka, kenapa Bapak datang donor di sini? Bapak pergi saja ke PMI supaya kami bisa lakukan donor plasma tersebut. Ya karena memang sudah jadwal donor, karena saya adalah pendonor darah aktif dan juga sudah jadwal dari waktu saya donor darah. Nah kemudian saya melakukan donor plasma pertama kali di tanggal 7 Desember. 7 Desember waktu itu setelah menjalani tahapan tes. Ada permintaan memang? Iya, waktu itu ada permintaan dari daerah di luar Kupang. Lalu saya dikontak sama pegawai di PMI mengatakan bahwa Bapak, kita waktu donor darah kemarin kita sudah tes titer antibodinya sudah cukup layak untuk bisa donor plasma.
lalu saya dipanggil ke PMI untuk donor plasma. Luar Dan biasa. donor plasma pertama itu di tanggal 7 Desember, saya ingat sekali komandan waktu itu. Dan setelah melakukan donor plasma, ada rasa sukacita yang berbeda dengan donor darah waktu itu. Iya, memang betul. Saya merasa sesuatu yang berbeda, wah saya sudah berbagi kesembuhan pada orang lain. Iya. Terus donor plasma saya yang kedua tanggal 20 Desember. Setelah tanggal 7, Medo tahu, Medo donor ke siapa? Walaupun di luar Kupang. saya tahu secara pribadi saya tahu, tapi begini komandan, kami punya kesepakatan begini, biarlah tangan kanan kasih, tangan kiri kami tidak sesebut. Orangnya sembuh tapi ya. Puji Tuhan, orangnya sembuh komandan. Puji Tuhan. Iya. Saya dapat informasi dari teman-teman di PNI bahwa orang itu sudah sembuh, Iya. sudah kembali normal beraktivitas. Lalu donor plasma saya yang kedua yang luar biasa komandan itu pada tanggal 20 Desember itu komandan. Saya dipanggil jam 12 malam waktu itu. Waktu itu kebetulan saya masih ada melakukan beberapa pekerjaan untuk kegiatan Natal waktu itu. Jam 12 malam saya ditelepon oleh petugas dari PMI. Bapak bisa datang, bisa donor plasma lagi. Bapak sudah jadwal lagi, 2 minggu sekali sudah jadwal. Lalu saya bilang di petugas, siap, saya siap untuk donor plasma. Besok pagi saya pergi ke sana. Dia bilang begini, Bapak bukan untuk besok pagi, tapi malam ini. Ada pasien di rumah sakit kota waktu itu, Siloam, dan salah satu rumah sakitnya saya lupa, membutuhkan plasma Bapak. Saya bilang siap, saya berangkat. Saya bangunkan istri dan anak saya, Ma, kita bangun, bangun. Wih, Pak mau donor plasma nih kok? Iya, pagi bangun sudah. Kemudian kami mendasari ini karena kami lakukan dengan sukacita, karena ini merupakan janji iman. Kami sekeluarga sudah berjanji bahwa jikalau kami sembuh nanti, kami akan lakukan donor plasma ini. Kami akan menolong orang. Siap. Namun kemudian setelah itu saya melakukan donor plasma. Selesai di bulan Desember itu, masuk di bulan Januari, saya berpikir bahwa kita harus melakukan sesuatu lagi. Kalau saya sendiri bekerja untuk donor plasma, tidak akan memberikan dampak efek bagi Tidak bisa menolong banyak orang. Sementara Karena hanya seorang terpapar Edu COVID Mandala tinggi. waktu itu yang bekerja, yang berinisiatif dengan keluarga dan istri anak. Lalu saya mencoba waktu itu di awal bulan Januari itu saya mencoba 2021 membuat satu ya? postingan kemudian bagi saudara, bapak mama yang punya kenalan saudara waktu itu yang terpapar COVID dan sudah sembuh, mari gabung dalam grup WA saya. Saya punya grup WA, saya kasihkan nomor saya sebar. Waktu itu awal nomor saya disebarkan ke grup sekolah anak saya. Dan pas saya disebarkan ke beberapa grup, di grup sekolah anak saya, di beberapa grup lagi dalam WA saya ini, ternyata mendapat sambutan yang luar biasa. Oh, luar biasa. Nomor saya mulai tersebar dan banyak orang mulai bergabung dalam komunitas ini. Ada yang WA, Pak, saya ini adalah penyintas. Saya siap untuk gabung dengan komunitas yang sudah Bapak bentuk. Begitu. Dan waktu itu saya langsung ajak mereka gabung, kita buat dalam satu komunitas. Saya juga, puji Tuhan, waktu itu kemudian saya juga di dalam grup kami ini, saya mengajak beberapa dokter yang menangani pasien COVID juga, dokter dari PMI juga, dan mereka bergabung dalam grup WA ini. Dan pada saat bulan Januari itu mulai terjadi booming, komandan. Ya. Mulai terjadi permintaan plasma Memang yang itu tinggi. bulan Januari itu awal 2001 di pertengahan ya, itu Ya. tinggi sekali peningkatan. Januari Februari itu adalah puncak permintaan plasma. peningkatan. Ya. Dan disitulah ternyata Tuhan punya maksud yang luar biasa bagi kami Para sekeluarga, penyintas ya. para penyintas kami. Di saat itulah mulai terbentuk, lalu kami seolah menjadi mercusuar di tengah badai. Kalian tahu, pas saat terjadi badai ada mercusuar, Ya. pasti kapal-kapal akan dekat. Dekat. Keluarga pasien maupun orang yang Ya. butuh plasma, ada satu nama, Pak Edu Mandala, dia bisa bantu. Mari kita kontak dia. Dia punya nomor ada di sini, ada di berbagai macam grup waktu itu nomor saya. Dan waktu itu komandan, saya menjalani itu dengan sangat sukacita. Saya menjalani itu dengan penuh semangat yang luar biasa. Berusaha memenuhi kebutuhan permintaan. Setiap hari komandan dari Ada berapa banyak orang sekarang yang di komunitas ini, Om? di komunitas kami di bulan Januari itu sekitar 200-an orang komandan. Sekarang yang Di dari bulan Januari. sekarang kira-kira berapa? Saat ini 180-an orang komandan. Luar biasa. Saya menjalani dengan sangat sukacita komandan.
sampai dengan anak saya juga, papi semangat. Setiap hari di bulan Januari sampai bulan Februari itu, kemudian tiap hari itu paling tidak 20 telepon saya terima tanpa dihitung lagi pesan lewat WhatsApp permintaan plasma. Tolong dibantu saudara, bapak, mama, kakak, adik ini terpapar COVID untuk plasma. Semua golongan darah waktu itu. Dan saya menjalani ini dengan sukacita. Saya terus menggugah, saya terus mengajak para penyintas, mari gabung dalam grup kami untuk bisa berbagi berkat kesembuhan. Saya Ini pekerjaan yang luar biasa. Dan itu komandan, saya lakukan, puji Tuhan komandan, hanya dengan bekerja sendiri tanpa dukungan secara finansial, secara ini dari masyarakat pun ternyata banyak orang bisa menolong saya komandan. Pertama komandan, saya kurang lebih sudah menjadi pembicara di radio pemerintah itu kurang lebih sudah 3-4 kali komandan. Biasanya kalau kita menjadi satu pembicara kan kita atau endorse sesuatu di radio tersebut kita kan harus bayar. Tapi ini tanpa perlu dibayar komandan. Bahkan komandan ada beberapa teman penyintas juga yang bersedia memasang baliho kampanye donor plasma di waktu itu 5 titik komandan. Duitnya dari mana? Kami tidak punya uang untuk hal itu komandan. Tapi karena kita lakukan ini murni untuk kemanusiaan, maka Tuhan akan tolong kami. Saya juga sudah menjadi pembicara juga narasumber di siaran lokal TVRI Kupang, 2 kali siaran lokal. Nah kalau siaran lokal tentang ini kan harus ada biaya yang dikeluarkan gitu. Tapi puji Tuhan saya mendapat dukungan luar biasa dari TVRI waktu itu, bahkan sampai dengan siaran nasional. Nah itu dimulai dengan kegiatan sederhana donor plasma yang mungkin saya sendiri lakukan, tapi pada saat saya mengambil satu langkah maju ke depan untuk satu kegiatan yang besar, untuk satu kegiatan bersama yang besar itu, Tuhan ada di situ. Om Edo, saya ingin tahu apakah Om Edo juga mungkin tahu sampai tingkat atau apa seorang yang terpapar COVID itu membutuhkan donor plasma. Ya, kemudian kalau untuk pasien yang membutuhkan donor plasma itu, kalau menurut informasi yang saya ketahui kemudian adalah mereka yang masuk dalam kategori gejala ringan atau mereka antibodinya belum terbentuk. Kalau misalnya pasien yang masuk ke rumah sakit antibodinya sudah terbentuk, mungkin tidak perlu lagi dikasih plasma. Tapi kalau misalnya antibodinya belum terbentuk dan dia ada gejala-gejala klinis, dia butuh pasukan tambahan. Antibodi harusnya di berapa? Nah, kalau untuk pendonor, kemudian saya kalau untuk para pendonor plasma, atas 60-an, kan? nilai antibodinya harus di atas 60. Kalau yang mau didonor, ya, yang mau didonor itu berapa yang terpapar? Yang terpapar itu masih 0, dia belum terbentuk. Nah kalau dia belum terbentuk, dia harus butuh tentara pasukan tambahannya plasma ini. Nah, saya terus mengajak para penyintas waktu itu dan kami punya quote waktu itu komandan. Quote-nya begini komandan. Para penyintas itu istimewa karena di dalam diri mereka ada berkat kesembuhan yang bisa dibagikan. Quote ini saya terus gencar untuk mengajak para penyintas. Akhirnya anggota kami sampai dengan 200-an. Sebenarnya begini komandan dan juga para pemirsa sekalian, begitu terpapar COVID, kita jangan melihat itu sebagai satu aib. Lihatlah itu sebagai satu berkat. Sebenarnya ada di situ. Pada saat kita melihat itu sebagai satu berkat, dan otomatis menaikkan kita punya iman. Otomatis kita punya tujuan ke depan. Oh, kalau saya sembuh, saya akan bikin begini, saya akan bikin begini. Penyintas itu istimewa, komandan. Kenapa saya bilang istimewa? Saya juga yang pertama, dia punya antibodi yang tinggi asli dari Tuhan. Bukan berarti saya bilang bahwa vaksin itu tidak ya, bukan seperti itu. Tetapi begini, pada saat kita sembuh melewati masa krisis tersebut, kita punya antibodi yang asli. Asli, antibodi asli dari Tuhan. Misalnya begini komandan, kalau komandan punya mobil rusak, komandan ada perbaiki, ganti alat, komandan pasti mau butuh cari alat yang asli dong, bukan yang KW kan? Nah, antibodi yang ada dalam diri kita komandan, itu antibodi yang asli komandan. Yang Tuhan kasih loh.
yang terbentuk secara alami dari dalam tubuh kita. Ya, ya. Bukan berarti saya bilang vaksin tidak ya, tapi begini, bagi penyintas itu yang saya bilang istimewanya di situ. Dapat yang pertama dapat antibodi yang asli dari Tuhan, dan yang kedua bisa berbagi kawan. Dan ini luar biasa. Jadi bagi para penyintas kalian yang sudah sembuh nih, jangan malu-malu, jangan ambil Harusnya mau menjadi keputusan. berkat, ya. Harus menjadi berkat. Kita sudah pertama berkat itu sudah ada dalam diri kita. Yang kedua kita punya kewajiban berbagi berkat. Jadi gives you life to another life. Betul komandan. Itu yang saya bilang komandan. Gives you Bahwa life to another life. berbagi kesembuhan itu luar biasa. Komandan. Berikanlah hidupmu untuk hidup orang lain. Betul komandan. Di kesempatan ini saya ingin mengajak komandan dan juga mungkin saudara semua yang ada di manapun Anda sedang saksikan video ini. Anda penyintas, Anda istimewa. Anda bisa punya antibodi yang asli dari Tuhan. Yang kedua, Anda bisa berbagi kesembuhan ini bagi orang lain yang membutuhkan. Itu komandan. Ya. Saudara dan sahabat, saya punya satu cerita bersama Om Edo. Saya punya sepupu kandung punya istri. Om Edo salah satu pemberi plasma. Namun kehendak Tuhan berbeda. Iya. Dia telah pergi. Iya. Dan di situ saya merasakan bahwa memang ternyata seorang penyintas itu yang saya katakan tadi. Give your life for another Iya. life. Iya. Ya. Pada kesempatan ini saya mau katakan teruslah berjuang Siap. karena Anda sebagai salah satu sumber hidup bagi penderita ataupun orang-orang yang sementara terpapar COVID. Hal yang ketiga, Om Edo, keterpanggilan untuk melayani lewat memberi plasma kepada para teman-teman ataupun saudara kita yang terpapar. Iya. Ada rasa apa? Ada rasa apa yang kemudian rasa gembira kah atau setelah menjadi the giver man ya kepada saudara-saudara yang terpapar, ada sukacita kah atau ada apa? Komandan, sukacita yang ada dalam diri kita pada saat kita memberi lebih dari apapun itu komandan. Lebih dari apapun, lebih dari uang, lebih dari harta, lebih dari semua. Ada kesaksian komandan. Pada donor plasma saya yang ketiga komandan. Ya, Waktu itu ada salah satu orang yang cukup berada di salah satu kabupaten di NTT ini. Orang tuanya terpapar COVID. Lalu mereka mencari calon pendonor waktu itu. Kesulitan mencari di kabupaten, di daerah, sampailah di kota. Lalu karena kebetulan nama saya sudah dan nomor saya ya, sudah beredar, lalu ada salah satu mantan anggota dewan waktu itu dia telepon saya, Pak Idu, Bapak saya lagi butuh plasma O. Apakah bisa dibantu? Saya kasih tahu gini bahwa saya pas jadwal hari ini saya donor plasma. Hari ini sebentar saya cek titer antibodi kelayakan apakah bisa. Kalau bisa saya akan bantu Bapak. Dan puji Tuhan waktu itu kemudian bisa. Dan saya donor plasma waktu itu di rumah sakit umum. Anaknya ikut dengan saya. Selesai donor plasma ini kemudian anaknya memberikan sejumlah uang, kalau bisa saya sebut di situ 5 juta kemudian dikasih uang 5 juta. Lalu saya melihat ini, saya tepuk pundaknya, bro, kita dua bersaudara. Waktu itu anaknya tak mau menangis atau bagaimana, tetapi dia merasa bersyukur sekali. Namun kemudian waktu pulangnya waktu saya pulang ke rumah, ada pergolakan dalam hati saya bahwa ada beberapa hal yang harus saya selesaikan waktu itu kemudian. Tapi saya tolak itu. berkat ini sebenarnya berkat juga ya. Seharusnya itu dibilang berkat itu Ya. komandan. Bahwa ini ada kebutuhan, ada kewajiban lain yang harus saya selesaikan waktu itu komandan. Dalam perjalanan hati ini berkecamuk. Kenapa kamu tidak terima uang itu? Kalau kamu terima kan kewajiban kamu yang kamu sudah janji malam ini Pasti akan pasti terlunas. itu kan berkat. Namun kembali komandan, saya ada hati itu kan kamu punya janji iman. Masa sih kamu terima uang? Suara hati yang lain kata, ya tapi kan itu berkat. Harusnya kamu terima itu. Dalam perjalanan pulang ke rumah. Sesampainya di rumah komandan, saya sampaikan di istri saya,
bahwa tadi ada donor, saya pulang rumah terlambat karena ada donor Sudah. plasma gitu. Lalu istri saya bilang begini, Pak, kita sudah ada uang untuk dibayar kewajiban kita. Aduh, begitu. Saya beritahu ke istri saya, Ma, tadi di rumah sakit waktu selesai donor, keluarga pendonor kasih saya 5 juta, tapi saya tolak. Saya bilang kita bersaudara. Istri saya waktu itu langsung menangis, komandan. Aduh Pak, untung tidak terima. Kalau tidak, harga kita sebesar 5 juta itu. Harga dari hidup kita Nah. 5 juta. Saya mau tanya, apakah selama saudara-saudara kita sebagai pemberi pendonor di kepada orang-orang ditawar bayar atau tidak? Komandan, Yang Om Edo tahu. ya, komandan, saya bersyukur sekali bahwa kami yang tergabung di dalam komunitas Plasma Givers NTT itu orang-orang yang punya misi untuk Betul menolong ya? menolong orang sesama. Terpanggil untuk menolong. Kami sama sekali Tidak pernah memikirkan hal itu. luar biasa. Bahkan komandan, dalam beberapa kesempatan kami juga sempat diberitahu oleh pemerintah waktu itu bagi pendonor darah nanti, bagi pendonor plasma setelah didonor nanti akan diberikan sedikit uang transport. Tapi itu semua kami bersepakat, kami tidak mau terima itu. Karena apa komandan? Kesehatannya, kesembuhan yang Tuhan berikan itu gratis. Anugerah gratis. Masa kita harus minta uang lagi? Ya. Memang komandan kalau dilihat di kota-kota besar komandan, Oh, bayar. bayar. Saya tahu bayar. Bahkan puluhan juta sampai ratusan Ratusan juta juta, saya tahu. itu dibayar. Dan itu banyak benar informasi. Dijadikan ajang bis bagi para penyintas. Dari satu sumber pendapatan bagi para penyintas. Tapi saya sangat bersyukur bahwa kami di Kota Kupang kemanusiaan di atas segala-galanya. Ya. Yang terakhir Om Edo. Setelah terpapar menjadi the giver man ya, plasma itu. Ada harapan apa? Atau pesan apa yang Om Edo ingin sampaikan kepada masyarakat luas, baik yang belum terpapar, terutama yang sudah pernah terpapar? Oke. Bagi saya akan lebih banyak fokus kepada saudara yang sudah pernah terpapar. Komandan. Ya. Menurut data per hari Senin kemarin, komandan, bahwa yang sembuh di Kota Kupang ada 7.103 orang. Ya. Artinya begini komandan, dari 7.000 orang ini jika diambil 20% saja, otomatis plasma di Kota Kupang akan terpenuhi. Bahkan saat ini komandan, dengan meningkatnya kasus yang terjadi di daerah-daerah, Ya. Kota Kupang jadi penopang Jadi di penopang. daerah-daerah. Harus menjadi penopang, harus itu. Kami jadi penopang. Kami juga harus memperhatikan pasien-pasien di daerah-daerah lain, di kabupaten-kabupaten lain. Karena mereka saudara kita. Ya, itu dia, komandan. Sehingga kalau misalnya ada 1.400 sampai 2.000 orang yang penyintas yang bersedia untuk donorkan plasma ke PMI, maka saya yakin, komandan, beberapa banyak pasien yang bisa. Sekarang Om Edo serukan kepada para penyintas. Serukan untuk Iya, mereka. para penyintas. Anda itu istimewa. Anda bisa berbagi kesembuhan kepada orang lain yang membutuhkan. Ada banyak pasien yang saat ini sangat membutuhkan. Bukan hanya di Kota Kupang saja, tetapi di kabupaten-kabupaten. Mereka saat ini lagi membutuhkan plasma. Ada pada diri Anda, para penyintas. Untuk itu saya mengajak komandan, untuk kita semua dan komandan Jadi juga berkat bagi orang menjadi lain. berkat bagi orang lain. Itu merupakan suatu tindakan yang paling mulia dan paling berharga di mata Tuhan. Karena hidup ini komandan bukan tentang kita saja, tetapi tentang orang-orang di sekitar kita. Ya, Itu yang ingin saya pesan bagi kita semua. ya. Baik kita